Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang eksistensi sumber daya manusia di Basarnas. Yang pertama, kita ke pembahasan yang paling pertama dulu, yaitu tentang kompetensi sumber daya manusia. Nah, apa sih kompetensi? Kalau merujuk dari definisi, semua orang memiliki definisinya masing-masing. Tapi di sini akan saya uraikan beberapa definisi dari kompetensi dari berbagai tokoh. Yang pertama itu ada dari Perenaud, yaitu kompetensi adalah kapasitas untuk memobilisasi sumber daya kognitif. Jadi kapasitas seorang gitu. Yang kedua menurut Jackson dan Schuller, yaitu kompetensi didefinisikan sebagai keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan karakteristik yang dibutuhkan seorang untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan pekerjaan secara lebih efektif. Jadi istilahnya, gampangnya, kompetensi itu adalah bagaimana seseorang mempunyai skill atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu secara lebih efektif dan lebih efisien. Di sini ada 5 karakteristik yang dikutip dari Moheriono, yaitu pertama itu knowledge atau pengetahuan. Bagaimana pengetahuan dalam diri manusia, kapasitas otaknya lah istilahnya ya. Yang kedua skill, kemampuan. Apa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang? Misalkan di Basarnas itu ternyata butuh kemampuan yang di bidang pengelolaan komputer untuk pendataan misalkan. Nah, itu kita harus mencari seorang yang sesuai dengan yang mempunyai skill di bidang itu gitu. Jadi jangan mencari orang yang mempunyai skill di luar bidang yang kita butuhkan gitu. Istilahnya gitu. Yang ketiga adalah konsep diri, yaitu merujuk pada sikap, nilai dan citra diri seseorang. Yang keempat yaitu traits atau karakteristik pribadi. Kalau sudah merujuk pada karakter, yaitu merupakan cerminan bagaimana seorang itu mampu atau tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan. Karena karakter ini mencerminkan apa yang seorang itu mampu lakukan gitu. Yang kelima motif atau dorongan. Dorongan yang bisa memicu semangat atau bisa memicu kinerja dari seorang gitu. Bisa dikatakan sebuah motivasi lah gitu ya. Manfaat kompetensi itu dalam manajemen sumber daya manusia, dalam hal ini karena kita membahas Basarnas ya, karena di Basarnas itu sangat penting karena saat ini kompetensi itu sudah mulai diterapkan dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia. Yang paling sering digunakan di bidang entah itu pengembangan, rekrutmen, seleksi gitu untuk karyawan. Karena kenapa sudah kompetensi ini sudah mulai populer? Ada beberapa alasan sebenarnya. Itu yang pertama, memperjelas standar kerjanya agar standar kerja dari sebuah perusahaan itu lebih baik gitu. Yang kedua itu sebagai alat untuk seleksi. Nah, tadi sudah saya bilang kan, alat untuk seleksi karyawan. Yang ketiga itu memaksimalkan produktivitas. Yang keempat dasar untuk pengembangan. Yang kelima itu memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir itu menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait kompetensi sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri yang kedua. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang isi makalah yang kami buat, yaitu di poin B, tantangan dan prospek Basarnas. Tantangan arbiter syariah dalam menyelesaikan sengketa di Basarnas. Dalam menyelesaikan suatu sengketa, yaitu yang pertama, seorang arbiter harus mempunyai keahlian serta wawasan yang luas ketika dihadapkan dengan yang namanya arbitrase nasional. Mengingat ketika dilakukan penyelesaian sengketa lintas negara, tentu akan dihadapkan dengan keberbedaan kebijakan di suatu negara itu sendiri.
Jangan sampai negara yang berkembang seperti Indonesia selalu sepakat dengan peraturan yang dibuat oleh negara-negara yang lebih maju daripada Indonesia, seperti itu. Yang kedua, walaupun kantor arbitrase terdapat di berbagai kota besar seperti Jakarta, Palembang, dan juga Makassar, akan tetapi masih sedikit penanganan yang dilakukan oleh kantor arbitrase itu sendiri. Lebih banyak yang menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut diselesaikan di kantor pengadilan yang terdapat di kota-kota kecil. Yang ketiga, keberadaan lembaga arbitrase syariah sangat minim yang mengetahui. Secara peran belum maksimal dalam menyelesaikan sengketa. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian tentang arbitrase syariah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keterbatasan jaringan kantor Basarnas. Kata Ketua Basarnas Yudo Paripurno juga mengeluh tentang hal ini. Karena eksistensi Basarnas sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia masih kurang dikenal di masyarakat. Hal ini terbukti dengan sedikitnya perkara yang sudah ditangani oleh Basarnas pada tahun 2011, tidak kurang itu 20. Dan mayoritas tipikal masalah tersebut itu pembiayaan macet di pihak mana bank menuntut terhadap nasabah untuk menyelesaikannya. Sosialisasi keberadaan lembaga ini masih juga terbatas. Upaya sosialisasi dalam rangka pemeluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah dapat dilakukan secara berlanjut dengan melibatkan banker atau tokoh masyarakat atau ulama dan masyarakat, seluruh masyarakat umum. Dan juga keterbatasan jaringan kantor Basarnas ini juga menjadi penghambat. Karena Basarnas itu baru beroperasi di Jakarta, pengembangan jaringan kantor Basarnas diperlukan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan terhadap masyarakat, mengiringi eksistensi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang juga tidak kalah pesat di daerah-daerah setiap provinsi di negara ini. Juga pembentukan kantor cabang Basarnas di daerah boleh jadi alasan solusi terbaik untuk mengembangkan pesatnya ekonomi syariah sebagai lembaga keuangan syariah LKS. Sekarang mulai bertebaran terutama di daerah Jawa, Sumatera. Hanya MUI daerah terkesan masih enggan mendirikan kantor cabang Basarnas. Saya juga heran, padahal dari segi SDM sudah cukup memadai. Di forum Rakernas cukup memadai. Di forum kemarin saya berkali-kali ngomong soal ini, kata Jauhari. Menurut Jauhari, prosedur pendirian kantor cabang Basarnas cukup sederhana. MUI daerah menyiapkan SDM, sekretariat dan alat pendukungnya. Ketua Basarnas pusat lantas menerbitkan surat keputusan. Terlepas dari masih sedikitnya kantor cabang yang ada di daerah, Basarnas pusat sendiri tak begitu dikenal masyarakat. Jadi cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan lemahnya dasar hukum arbitrase syariah. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah banyak diminati oleh pihak pelaku ekonomi. Akan tetapi hal ini relatif baru dikenal dalam hukum di Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1999, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Pada umumnya, arbitrase syariah dalam prosesnya masih membutuhkan peranan atau keterkaitan dengan pengadilan yang disebut court involvement. Salah satu bentuk court involvement arbitrase syariah yaitu permasalahan pembatalan putusan arbitrase syariah oleh pengadilan dapat membawa dampak negatif, yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah justru akan membawa lebih banyak mengeluarkan biaya daripada penyelesaian lewat pengadilan. Court involvement
terhadap arbitrase syariah belum mendukung penegakan hukum Islam di bidang ekonomi karena norma yang mengaturnya. Norma code enforcement terhadap arbitrase syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Code enforcement arbitrase syariah hanya seperangkat peraturan perundang-undangan. Lahirnya Perma Nomor 14 Tahun 2016 terdapat ketegangan antara pengadilan agama dan pengadilan umum. Wacana satu atap yang terintegrasi KDMA sepakat memberikan kewenangan absolut mengenai sengketa ekonomi syariah kepada pengadilan agama. Hal ini berimplikasi mengenai court enforcement terhadap arbitrase syariah. Akan tetapi arbitrase syariah tidak hanya memiliki ketentuan khusus, juga menggunakan ketentuan umum. Sebenarnya sandaran ini belum cukup kuat jika hanya diatur melalui perma, melainkan memerlukan adanya undang-undang. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa dalam tataran substansi hukum masih terdapat kelemahan. Adapun yang terakhir, sumber pendanaan yang tidak jelas. Saya mengambil contoh kasus putusan Basarnas terkait memutus sengketa akad musyarakah, di mana ada pemohon A dan juga termohon B dan C, yang dimana dalam tuntutannya pemohon menuntut untuk membayar tunggakan pokok sebesar 27 juta dan juga bagi hasil sebesar 10 juta dan biaya penyelesaiannya juga 10 juta. Di dalam putusan tersebut tidak disebutkan beberapa bayaran yang telah dilakukan oleh termohon B dan C. Di dalam permohonan tersebut tidak dijelaskan beberapa pokok pinjaman yang sudah diangsur dari total pinjaman sebesar 35 juta. Demikian juga bagi hasil yang dituntut sebesar 10 juta dengan perhitungan yang tidak jelas. Bila melihat waktu terjadinya akad, maka seharusnya akad tersebut sudah lunas pada bulan Februari 2012. Sementara termohon telah melakukan pembayaran terakhir pada Desember 2013. Pada dasarnya, prinsip yang terkandung di dalam akad musyarakah dimanapun sama, sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang musyarakah, bahwa perhitungan bagi hasil setiap bulannya tidak dapat ditentukan jumlah nominalnya. Yang dapat ditentukan sebagai hasil adalah persentase keuntungan antara nasabah dengan sahibul mal. Mungkin hanya itu.